Kalian pernah kepikiran gak sih, gimana ceritanya sebuah merek yang udah jadi legenda, yang umurnya hampir 100 tahun, tiba-tiba bisa hilang begitu aja? Nah, kali ini kita bakal bedah kisah Nyonya Menir, sebuah cerita tentang inovasi, warisan, dan, ya, kejatuhan yang bikin kaget banyak orang. 98 tahun. Coba bayangin dulu deh, itu hampir satu abad. Perusahaan ini tuh ngelewatin zaman penjajahan, pendudukan Jepang, sampai era Indonesia modern. Umur panjang inilah yang bikin Nyonya Menir jadi ikon yang benar-benar mendarah daging di masyarakat kita. Tapi ya itu, setelah perjalanan yang super panjang, ceritanya harus berakhir. Dan berakhirnya pun tiba-tiba banget. Pengadilan Niaga Semarang secara resmi menyatakan perusahaan ini pailit. Tragis banget, sebuah institusi sebesar itu harus tutup buku. Nah ini dia, pertanyaan besarnya kan, kok bisa? Gimana ceritanya merek yang udah selegendaris ini bisa sampai gagal? Ya kita bongkar bareng-bareng misteri di balik runtuhnya raksasa jamu ini. Oke, untuk bisa ngerti kenapa mereka bisa runtuh, kita harus kembali dulu ke akarnya. Kita putar waktu dan kenalan sama sosok luar biasa di balik ini semua, Lau Ping Nio. Jadi ceritanya gini, pengalaman pribadi beliau ini yang justru jadi cikal bakal bisnisnya. Lahir di Sidoarjo, beliau belajar soal tanaman herbal dari ibunya. Terus, suatu saat suaminya sakit parah dan beliau ingat resep-resep ibunya itu. Beliau coba racik jamu dan ternyata manjur. Suaminya sembuh. Nah, momen krusial inilah yang jadi titik awal berdirinya perusahaan jamu raksasa di tahun 1919. Terus, nama Menir itu dari mana sih? Unik banget asalnya. Ternyata bukan dari bahasa Belanda yang artinya tuan loh. Namanya itu dari beras menir. Jadi, waktu ibunya hamil, beliau ngidam banget makan beras menir. Makanya pas lahir dipanggil Menir. Nah, nama panggilan kesayangan ini dengan sedikit penyesuaian ejaan Belanda, akhirnya jadi merek yang dikenal se-Indonesia. Bener-bener personal dan membumi banget ya, asal-usul namanya. Pertanyaannya, gimana caranya sebuah ramuan rumahan buat suami bisa berubah jadi kerajaan bisnis? Jawabannya cuma satu, strategi pemasaran yang jenius dan visioner banget pada masanya. Coba kita bedah strateginya yang brilian ini. Awalnya, Nyonya Menir itu nganterin jamunya sendiri dari rumah ke rumah. Ini yang bikin pelanggan percaya. Tapi pesanannya makin banyak, nggak mungkin lagi dianterin sendiri. Beliau takut pelanggannya jadi nggak percaya lagi. Solusinya keren banget, pasang foto beliau di setiap kemasan. Jadi seolah-olah beliau hadir di tiap produknya. Dan pilihan busananya itu kuncinya, dengan pakai kebaya Jawa, beliau memposisikan jamunya sebagai warisan asli Nusantara. Dan kutipan ini benar-benar negasin pemikiran strategis di baliknya. Kita tahu di masa itu ada semacam pemisahan sosial. Dengan memilih identitas Jawa untuk mereknya, beliau dengan cerdas meruntuhkan tembok itu dan bikin produknya bisa diterima semua kalangan. Ini langkah branding yang luar biasa efektif dan jauh melihat ke depan untuk zaman itu. Dan suksesnya nggak berhenti di satu produk aja. Lihat deh angka ini. 254 produk berbeda di tahun 1970-an. Ini nunjukin betapa besar ekspansi dan inovasi di bawah kepemimpinannya. Mulai dari jamu habis bersalin, jamu buat pria, sampai ke produk-produk kecantikan, beliau terus berinovasi buat memenuhi kebutuhan pasar. Nah, disinilah kita sampai di titik balik yang menentukan. Masa-masa keemasan itu mulai retak. Stabilitas generasi pertama mulai goyah dan digantikan oleh konflik internal dari generasi ketiga. Cuma dalam rentang waktu 2 tahun, perusahaan ini kehilangan 2 pilar utamanya. Pertama, Hans Ramana, anak yang udah disiapin buat jadi penerus. 2 tahun kemudian, sang pendiri sendiri, Nyonya Menir, wafat. Kepergian mereka ini ninggalin kekosongan kepemimpinan yang besar banget dan jadi penanda akhir dari sebuah era. Dan ini ngegambarin kontras yang tajam banget antara era pendiri dan era setelahnya. Di era pendiri, isinya itu visi, inovasi, dan pertumbuhan. Tapi begitu masuk era pewaris, yaitu cucu-cucunya, yang ada malah konflik internal keluarga, rebutan, dan ujung-ujungnya salah urus yang fatal. Masalah internal di keluarga ini nggak cuma berhenti di ruang rapat. Yuk, kita lihat gimana masalah itu akhirnya menjalar keluar, jadi tumpukan utang, demo karyawan, dan kejatuhan total. Krisis keuangannya udah parah banget, coba lihat angkanya deh. Tuntutan utang dari satu distributor aja totalnya 110 miliar rupiah. Itu jumlah yang gede banget yang udah nggak mungkin bisa dibayar dan jadi bukti nyata salah urus keuangannya udah fatal. Dan yang paling parah, dampaknya langsung kena ke para karyawannya. Gaji yang nggak dibayar berbulan-bulan, THR yang nunggak, bahkan iuran BPJS nggak disetor dari tahun 2012. Ini bukan lagi soal angka di laporan keuangan, tapi udah jadi krisis kemanusiaan yang bikin para karyawan marah dan akhirnya demo besar-besaran.
Dan inilah tanggal akhirnya. Pada 3 Agustus 2017, palu hakim diketuk. Perusahaan yang udah berdiri selama 98 tahun itu secara hukum dinyatakan berhenti beroperasi. Akhir yang sangat menyedihkan untuk sebuah nama yang begitu legendaris. Oke, perusahaannya memang udah lenyap. Tapi apa yang tersisa dari kisah yang luar biasa ini? Apa warisannya juga ikut terkubur bersama keruntuhannya? Ternyata enggak. Walaupun bisnisnya udah berhenti, sejarah dan dampak budayanya itu tetap hidup. Untungnya, di tahun 1984 sempat didirikan sebuah museum untuk melestarikan warisan Nyonya Menir. Di sana, semua resep, strategi pemasaran, dan kisah perjalanannya dijaga dengan baik supaya bisa terus dipelajari sama generasi-generasi berikutnya. Ini yang akhirnya bikin kita merenung. Perusahaan Nyonya Menir mungkin udah nggak ada, tapi kisahnya tentang inovasi, tentang keuletan seorang perempuan, dan tentang pelajaran pahit dari sebuah konflik keluarga, itu semua masih terus relevan. Jadi pertanyaannya, apa sebuah merek legendaris itu beneran mati saat bisnisnya tutup? Atau jangan-jangan dampaknya justru jauh lebih besar dan lebih abadi dari sekedar perusahaannya? Sesuatu untuk kita pikirkan bersama.